Halo, sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Tentu saya bersama saya ya, Arif Nugroho Rahman. Kali ini kita ketemu di mata kuliah audit STI Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk topik yang kelima ya. Topik yang kelima itu mengenai perencanaan audit. Nah, tujuannya apa? Jadi dalam melakukan audit ada perencanaan. Setidaknya nanti mahasiswa, tujuan mempelajari perencanaan audit, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perencanaan dalam sebuah audit. Kemudian teman-teman mahasiswa mampu melakukan perencanaan ketika dalam melaksanakan pengauditan atau proses pengauditan. Ya, kemudian nanti tujuan selanjutnya itu topik yang selanjutnya mengenai bagaimana melakukan prosedur analitis ya, prosedur analitis. Oke ya. Nah, berbicara mengenai perencanaan audit ya, bahwasanya ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melaksanakan perencanaan ketika mau melaksanakan audit. Yang pertama terkait dengan kecukupan bukti. Tentunya auditor membutuhkan semacam kecukupan bukti yang cukup, yang memadai sesuai dengan kondisi sebuah perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga agar bisa meminimalisir tentunya biaya yang dikeluarkan oleh seorang auditor ya dalam melakukan audit, tentunya efisiensi ya. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman antara pihak auditor dengan klien yang akan diaudit. Jadi harus melakukan perencanaan itu dilakukan dengan 3 alasan tadi ya. Mendapatkan bukti, yang kedua menjaga atau mengefisiensikan biaya, yang ketiga itu mencegah kesalahpahaman atau salah paham, selisih paham seperti itu. Nah, jadi berbicara mengenai audit itu ada risikonya ya, ini nanti kita akan bahas di topik yang selanjutnya ya, itu mengenai risiko audit ya. Sekilas saya jelaskan bahwasanya risiko audit ada 2, resiko yang diterima dan yang kedua resiko bawaan. Nah, resiko yang dapat diterima ini biasanya apabila seorang auditor sudah dalam melakukan perencanaan audit sudah mengetahui nanti resiko-resiko apa yang akan ditemui di dalam melakukan audit. Khususnya itu harus ada indikator seberapa besar sih risiko yang diterima kemungkinan akan dihadapi oleh seorang audit. Misalnya adanya salah saji dalam laporan keuangan. Nah itu. Nah, tentunya berbicara mengenai opini yang akan diberikan ketika ada risiko-risiko yang muncul, risiko yang dapat diterima, tentunya ini risikonya adalah yang dapat ditolerir ya. Jadi ada kesalahsaji dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ada risiko bawaan. Risiko bawaan ini kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyajian, namun tingkatnya adalah tingkat material. Ya, dari segi materialitasnya itu material besar ya, atau signifikan dalam misalnya mencantumkan saldo akun ya. Saldo akun. Nah, ini ada 2 risiko itu. Nah, ketika nanti risiko bawaan ini bagaimana bisa seorang auditor itu ketika melakukan perencanaan, tentunya dia akan ketika ada risiko material seperti itu apa yang harus diantisipasi seperti itu. Nah, itu jadi sebelum melakukan audit tentunya auditor harus tahu dulu risiko yang akan diterima nantinya dan konsekuensi apa yang harus dihadapi. Tentunya itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh seorang auditor ya. Itu. Jadi nanti auditor itu perlu melakukan perencanaan seperti itu ya. Nah, jadi berbicara mengenai perencanaan audit itu tentunya yang pertama harus menerima klien ya, dan melakukan perencanaan awal audit bisa melalui misalnya wawancara, menanyakan
nanti bagaimana, kenapa kok klien itu mau kita audit, tujuannya untuk apa, seperti itu. Yang kedua, memahami bisnis dan industri kliennya dulu ya. Auditor itu yang kedua ya, perencanaan yang kedua itu memahami dulu apa sih klien kita itu operasionalnya itu apa, jenis operasionalnya, usahanya jenisnya apa, suppliernya siapa, kalau ada supplier, maksudnya pihak yang berkaitan dengan usaha klien itu siapa saja. Nah itu harus tahu kita, karena itu terkait dengan koleksi data nantinya. Yang ketiga, menilai resiko bisnis klien. Oh, kalau klien itu punya usaha ini, itu nanti risikonya itu sebesar ini, segini gitu loh. Kita sudah bisa mengukur terlebih dahulu. Misalnya klien itu bergerak di bidang jasa keuangan, itu tentunya resikonya akan lebih berat ketika kita mengaudit resiko klien yang usahanya hanya di perdagangan misalnya. Nah itu kita harus tahu juga seperti itu. Dan baru melakukan prosedur analitis awal, ini yang akan nanti kita pelajari di topik selanjutnya, di materi selanjutnya, di topik yang di pertemuan yang selanjutnya ya setelah ini ya. Kemudian menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko bawaan, konsekuensinya tadi. Kemudian perencanaan selanjutnya yaitu kita harus memahami bagaimana pengendalian internal dan menilai resiko kecurangan dalam pengendalian tersebut terhadap perusahaan klien tentunya ya. Kemudian perencanaan selanjutnya kita harus mendapatkan informasi untuk menilai resiko kecurangan, dan yang terakhir mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit secara menyeluruh. Nah, tahap yang pertama tadi, jadi menerima klien. Apakah kita menerima atau menolak? Itu kita berhak menolak atau menerima klien sesuai dengan konsekuensi yang akan kita terima. Ketika nanti resiko klien itu resiko bawaannya terlalu tinggi dan kita tentunya akan berdampak pada reputasi kita, ya kita berhak menolak kok, seperti itu. Atau jadi auditor itu menentukan apakah akan menerima klien baru atau memberikan jasa pada klien yang lama, atau cukup meneruskan klien yang lama saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi mengapa klien itu memerlukan kita untuk melakukan audit. Misalnya kalau ada auditor sebelumnya, nah itu kan tentunya kita harus cari dulu informasi kenapa dia mau pindah audit, seperti pindah auditor. Kita harus tahu, karena salah satu tanggung jawab auditor, tanggung jawab sama rekan seprofesi. Jangan sampai mendiskreditkan rekan seprofesi, jangan sampai menjelek-jelekan rekan seprofesi. Kita harus tahu kronologinya dulu ya. Jadi informasi harus dua arah. Kalau satu arah nanti akan hanya persepsi satu sisi saja, itu menjadi kurang baik, dan itu tidak menjadi itu salah satu pelanggaran dalam kode etik seorang profesi akuntan, seperti itu ya. Tuh, yang ketiga tadi ya, menghindari kesalahpahaman, dan yang keempat bisa mengembangkan auditor secara menyeluruh. Nah, kemudian kalau menerima klien tentunya dia harus melakukan investigasi terhadap kliennya. Klien yang baru kita investigasi. Itulah kenapa audit itu biayanya paling mahal itu ketika di awal. Sedangkan kalau di periode selanjutnya itu relatif lebih terjangkau sebetulnya. Ada sedikit penurunan biaya karena di awal itu harus melakukan investigasi, kolek datanya itu perlu kerja yang keras, seperti itu. Dan yang kedua, klien lama. Nah, ini hanya menjaga eksistensi dari klien dalam melakukan audit, seperti itu. Nah, itu yang menjadi perencanaan audit. Nah, kemudian selanjutnya mengidentifikasi alasan klien untuk meminta audit kita. Jadi di sini kalau berbicara mengenai klien itu minta di audit kita harus mengacu pada resiko-resiko yang akan kita hadapi. Ada resiko audit yang dapat diterima, dan ada resiko yang itu tidak bisa kita terima, dan itu nanti resikonya terlalu tinggi di kita. Nah, tentunya nanti
dalam mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit, tentunya kita harus memahami siapa yang menggunakan laporannya. Ya, kemudian untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan tersebut. Itu. Nah, kemudian baru mendapatkan nota kesepahaman dengan klien. Ya, nah itu tentunya harus mendokumentasikan nota kesepahaman MOU dan MOA-nya. Itu harus jelas. Seperti itu. Nah, kemudian menyusun strategi secara keseluruhan untuk perencanaan audit selanjutnya, yaitu kita harus mengaudit secara keseluruhan, ya, meliputi apa? Yang pertama, strategi melakukan audit. Nah, jadi harus mempertimbangkan keberadaan klien. Kemudian bagaimana melihat risiko-risiko yang kemungkinan salah saji. Yang di situ adalah mungkin kategori signifikan, ya, atau yang lebih besar risikonya, ya. Kemudian auditor itu juga dalam menyusun strategi audit harus mempertimbangkan faktor-faktor terkait dengan lokasi klien, ya, kemudian pengendalian internal di klien kita itu sendiri, ya, bagaimana pengendaliannya, dan penyusunan pendekatan awal pengauditan. Nah, tadi nanti harus kalau sudah ada kesepahaman ya harus dibuatkan kontrak, jangan sampai hanya lisan. Itu karena terjadi itu semua harus terikat, namanya hukum, ada etika profesinya, ya. Jadi berbicara mengenai profesi audit kan ada kode etiknya. Jadi nanti harus dibuatkan nota kesepahaman antara auditor dengan klien. Nah, itu. Nah, untuk memahami bisnis dan industri klien ya tentunya kita melakukan investigasi, melakukan on the spot, kunjungan ke lokasi usaha. Ya, kemudian kita harus mengetahui teknologi informasi apa, ya, yang digunakan oleh klien. Ya, bagaimana relasi-relasi klien kita, bagaimana lingkungan industri klien kita, baik itu internal maupun eksternal, bagaimana operasional dari bisnis klien kita. Tentunya dari situ nanti kita bisa mengetahui lah informasi-informasi yang kita dapat, atau kita setidaknya mengenal usaha yang dilakukan oleh klien, serta nanti bagaimana sih good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh klien, sehingga nanti kita harus tahu juga apa yang menjadi tujuan dan strategi klien, visi misi klien dan seterusnya, sampai nanti bagaimana pengukuran kinerja dalam bisnis klien, serta nanti bagaimana kita bisa menilai risiko bisnis klien, dan nanti kita bisa memperoleh data yang lengkap sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam melakukan audit tentunya. Nah, prosedur perencanaan awal ini memang, perencanaan audit ini yang di awal ini memang butuh kerja keras, sehingga ini yang menyebabkan biasanya kita membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, makanya kita harus pertimbangkan cost and benefit dari ketika kita menerima atau menolak dari klien yang akan kita lakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut, ya. Baru nanti yang terakhir itu memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, ya. Jadi nanti tujuannya itu apa sih audit itu, terus informasi sudah kita terima, terus nanti apa yang harus kita kerjakan di awal itu bagaimana. Nah, itu nanti auditor bisa melakukan actionnya atau melakukan eksekusinya, seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman terkait dengan perencanaan audit di awal. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya mengenai prosedur analitis. Dari saya cukup sekian dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.